jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku mau memandang-Mu, Tuhan, karena hanya Engkau harapan kami, Tuhan. Yesus, Yesus, ku percayakan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat ku andalkan, yang dapat ku percaya. Tuhan, Kaulah harapan kami. Yesus, Tuhan. Haleluya. Kaulah harapan kami, tiada yang seperti-Mu yang dapat diandalkan, karena hanya Engkau, Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di tahun yang baru ini. Saya percaya tahun yang baru saudara pasti punya ekspektasi yang baru, saudara punya pengharapan yang baru, dan semangat saudara juga baru. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Nah, di tahun ini kita belajar tentang pengucapan syukur. The Year of Thanksgiving. Saya ingin mengajak kita membuka ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Bukan karena segala hal. Sebab itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita berbicara tentang Thanksgiving, hari yang mengucap syukur, hari pengucapan syukur. Di Amerika Serikat, di dunia barat dirayakan, ada Thanksgiving Day. Tapi bagi kita, Thanksgiving itu setiap hari kita mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan biar tahun ini menjadi tahun yang exciting bagi kita, tahun yang menarik bagi kita. Sebab ketika dunia memprediksi kejatuhan ekonomi dan sebagainya, tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bukan mengucap syukur karena segala hal, ya. Terima kasih Tuhan untuk ekonomi yang jeblok, bukan. Tapi terima kasih Tuhan untuk situasi apapun Engkau tetap menyertai aku. Engkau tetap bersama dengan kami semuanya. Nah, kalau saudara lihat di sini, dari bahasa aslinya, saudara sudah lihat gambar tema tahunannya, Evcharisteo itu kalau di breakdown sedikit-sedikit ya. Kalau di breakdown ada kata F, ada kata charis. F itu good, charis itu grace. Jadi mengucap syukur itu merupakan sebuah respon atau ungkapan, ya, ungkapan akan segala sesuatu yang baik yang telah dilakukan oleh Allah kita yang baik. Mengucap syukur itu meresponi kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Saya ulangi, mengucap syukur adalah meresponi kebaikan Tuhan. Ya, meresponi kebaikan Tuhan. Dan sekali lagi bukan karena keadaan atau karena situasi, tetapi di dalam segala situasi atau dalam segala keadaan. Dan kalau saudara tanya, loh Pak, berarti walaupun mengalami adversity atau mungkin penderitaan atau kesusahan harus mengucap syukur. Oh iya, tetap mengucapkan syukur. Walaupun keadaan sepertinya semakin sulit, tetap mengucap syukur. Karena, ingat tadi apa kata mengucap syukur? Mengucap syukur itu artinya adalah berbicara kepada Tuhan. Mengucap syukur itu artinya mengakui bahwa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita itu baik. Ya.
Nah, meskipun keadaan sedang tidak baik, tapi yang kita lakukan adalah pengakuan kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang membuat segala sesuatunya menjadi sangat amat baik. Nah, ayat yang sering kita pelajari kalau berbicara tentang ini adalah Roma 8 ayat 28. Ya, saya nanti akan cantumkan terjemahan yang sesuai dengan bahasa aslinya. Kita tahu sekarang bahwa bagi orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Kalau kita mengasihi Allah, kalau kita meresponi kebaikan Allah, maka all things will work together, sinergi. Ya, bekerja bersama-sama, segala sesuatu akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan atau menciptakan kebaikan. Itulah kuasa dari pengucapan syukur. The power of giving thanks atau thanksgiving. Saudara kira bahwa mengucap syukur itu hanya sebuah budaya atau sebuah tradisi? Oh tidak. In thanksgiving, there is power. Ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Dan bahkan kalau saudara mau meneliti secara ilmu jiwa, mengucap syukur itu membuat jiwa saudara melepaskan stres yang merintangi, yang mengikat saudara. Ketika saudara berani mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dari kondisi buruk yang sedang saudara alami, secara psikis, ya ada kaitannya dengan kondisi psikologi seseorang, ya. Mengucap syukur itu menyingkirkan stres. Karena apa? Saudara putuskan untuk tidak lagi memikirkan hal yang membebani atau merintangi saudara itu. Saudara ucapkan syukur. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Dan kalau saudara sedang sakit, tadi seperti diucapkan di awal tadi, bukan mengucap syukur karena sakitnya. Tuhan terima kasih untuk sakit ini. Tetapi mengucap syukur karena ada kemurahan Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Tuhan terima kasih. Engkau Allah yang melakukan perkara yang ajaib. Sampai hari ini kau masih lakukan perkara ajaib. Aku mengucap syukur engkau menjamahku dan engkau memberikan kesembuhan. Itulah pengucapan syukur. Dan kalau kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-20. Juga menegaskan sekali lagi. Dikatakan Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pengertiannya sama seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala situasi. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri pun memberikan contoh. Ya, coba kita buka Matius pasal yang ke-15, kita lihat ayat yang ke-36. Kalau saudara tahu mujizat pelipat gandaan dalam perjamuan, ya, itu terjadi lebih dari satu kali. Yang pertama saudara tahu 5 roti 2 ikan. Namun ini juga terjadi lagi. Ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Coba kita lihat ayat yang ke-36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Ayat 37. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. 38, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Perhatikan, saudara, kalau tidak ada pengucapan syukur, ya ini saya intermezzo ya. Kalau tidak ada pengucapan syukur, Tuhan Yesus memberi contoh mengucap syukur, maka mujizat itu dinyatakan. Tapi kalau tidak ada pengucapan syukur, maka kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Ada 4.000 orang, tapi hanya ada 7 roti dan beberapa ikan. Ya sudah,
berbagi seadanya. Tetapi ketika ada pilihan untuk mengucap syukur, dan Yesus di sini memberi contoh untuk mengucap syukur, dan sekali lagi saya garis bawahi, ya Pak pasti terjadi karena ini Yesus. Tidak, saudara harus ingat, Yesus datang ke dunia untuk mengubahkan cara berpikir dunia. Yesus datang ke dunia untuk memberi contoh how you should pray. Bagaimana engkau harus berdoa. Bagaimana engkau harus berkata-kata kepada segala sesuatu. Dia memberi contoh supaya kita mengikuti stereotip Yesus. Dan di sini Yesus dalam ayat ini, Yesus memberi contoh mengucap syukur. Yesus mengambil roti dan ikan itu mengucap syukur. Ketika pengucapan syukur terjadi, dalam hal ini pelipat gandaan terjadi. Saudara tangkap ini dalam roh saudara dengan iman. Ketika pengucapan syukur dinaikkan, pelipat gandaan terjadi di dalam nama Yesus. 4.000 orang kenyang, sisa 7 bakul. 4.000 orang laki-laki ya. Kalau laki-laki katakanlah yang sudah menikah 2.000. Berarti wanitanya 2.000. Berarti sudah 6.000. Belum anak-anaknya. Hitungannya bisa melonjak mungkin sampai 8.000 hingga 10.000. Ya. Hanya dengan 7 ketul roti dan beberapa ekor ikan. Bukan cuma kenyang, tetapi berkelebihan. Yesus memberikan contoh mengucap syukur. Termasuk dalam peristiwa 5 roti 2 ikan. Yesus juga mengucap syukur. Ada pelipat gandaan yang terjadi. Ya, kita bukan Yesus, tapi kita percaya pada Yesus. Apa yang Yesus pernah lakukan. Oh, firman Tuhan juga mencatat, engkau akan ada di dunia dan engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat dari apa yang pernah kulakukan, kata Yesus. Dan kita percaya ini. Semua itu didasari dengan pengucapan syukur. Pengucapan syukur. Termasuk ketika Yesus mengetahui bahwa dirinya harus segera disalibkan. Ketika diadakan perjamuan terakhir, Yesus mengambil cawan dan dia mengucap syukur. Ya, di dalam Matius 26 ayat 27, saudara nanti boleh baca sendiri. Yesus mengucap syukur. Dan ada beberapa ayat lain yang mencontohkan Yesus yang mengucapkan syukur. Nah, saudara, pagi hari ini, di awal tahun ini kita semua mau mendidik hati kita untuk mengucap syukur. Dan kita tidak usah berusaha untuk melampaui Tuhan dengan mengira-ira ke depan. Kira-kira pengucapan syukur ini bertahan lama atau tidak, ya enggak. Tapi dalam segala keadaan kita mau belajar untuk mengucapkan syukur. Mengucap syukur karena Tuhan sudah setia mendampingi kita melalui 2022 dan sekarang berada di tahun 2023. Oleh karena itu saudara, mungkin kalau saudara banyak khawatir, jangan-jangan karena asupan yang saudara masukkan di dalam hati saudara adalah hal-hal tentang kekhawatiran yang saudara baca, yang saudara dengarkan, yang saudara lihat. Perbanyak asupan firman Allah, perbanyak asupan yang membuat hati bersyukur, dan itu akan menjadi budaya bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah sangat baik kepada hidup kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan perpanjang renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin yang terakhir dari ayat ini. Mengucap syukur itu kita melakukan kehendaknya Allah. Dan ketika kita melakukan kehendaknya Allah, maka Allah kita yang baik itu disenangkan. Sudah kita mengucap syukur, hati kita baik. Yang kedua, Allah disenangkan lewat pengucapan syukur kita. Jadi mengucap syukur itu sebuah perkara yang
sangat penting bagi kita semua orang yang percaya. Di dalam pengucapan syukur, ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk tahun yang baru. Bersyukur untuk pelajaran tahun ini. Kami semua akan belajar mengenai mengucap syukur. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Kami tidak mengimani hal-hal yang negatif. Tapi kami mempercayai kebaikan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati. Kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami lakukan dengan pengucapan syukur, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.